Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aiman Fikri dan NPM 150613130. Sini saya akan menjelaskan tentang pengerjaan Cisco Packet Tracer, yaitu dimana pada judul Basic Switch and End Device Configuration. Nah, dimana pada percobaan ini kita akan menggunakan dua end device, yaitu dua PC, dan juga kita menggunakan dua switch, yaitu switch 2960. Pertama di sini saya memasukkan switch yang terlebih dahulu. Lalu saya masukkan end device-nya berupa PC. Nah, untuk penghubungannya di sini saya menggunakan copper string through untuk PC ke switch, dimana bisa kita lihat di soal. Untuk PC1 ke switch itu ada di F06, PC1 di Ethernet 00 dan switch ini 06. Nah, dan untuk PC B ke switch 2 itu di F18. Lalu untuk switch 1 ke switch 2 itu sama-sama menggunakan Ethernet F01. Nah, karena di sini kita dari switch ke switch yaitu sama device, kita menggunakan copper cross. Oke, tunggu sebentar hingga semua terhubung. Oke, lalu di sini saya akan masukkan IP untuk PC 0 atau PC A, dimana kita masuk ke desktop, lalu IP configuration, dimana IP-nya adalah tuh 192.168.1.10. dan untuk subnetnya itu 255.255.255 dan 0. Lalu kita keluar, kita masukkan IP untuk PC1 atau PC B. Kita masuk ke desktop, ke IP configuration, IP-nya itu 192.168.1.11. Untuk subnetnya masih sama. Oke, selanjutnya kita akan mencoba ping atau ifconfig pada salah satu PC untuk mengecek konfigurasinya. Contoh di sini kita menggunakan pada PC A. Kita masuk ke command prompt. Di sini ifconfig / Nah, bisa kita lihat di sini untuk konfigurasi pada PC A itu menggunakan IP address 192.168.1.10 dan subnetnya yaitu 255.255.255 dan 0. Nah, itu sudah benar. Lanjut. Nah, di sini kita akan masuk ke dalam switch 1 di pada CLI. Nah, bisa dilihat di sini dia pada user biasa. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk ke dalam exit mode atau sebagai pengguna exit. Ini kita menggunakan perintah enable. Nah, bisa lihat di sini sudah ada bintang, terus berarti kita sudah berada sebagai exit mode. Lalu kita masuk ke dalam konfigurasi terminalnya dengan perintah konfigurasi terminal, configure terminal. Oke, saya lihat di sini kita sudah masuk ke dalam menu konfigurasi. Lanjut, kita akan masuk menjadikan switch 1 atau switch ini kita memberi namanya sebagai host 1, dimana S1. Di sini kita bisa host name S1. Di sini kita menandakan switch ini merupakan switch 1.
Dan sini sudah berhasil nambah switchnya, sudah berubah jadi switch 1. Di sini kita akan menggunakan IP domain lookup, dimana perintah ini berguna agar saat kita melakukan typo pengetikan, dia tidak akan mengecek. Contoh lah, di sini kan ada konfigur terminal. Nah, kalau kita ada typo, dia akan melakukan beberapa detik untuk mencari yang sesuai. Tapi jika tidak, baru tidak ada. Tapi kalau kita mengaktifkan IP domain, dia saat ada typo, dia akan langsung memberhentikannya. Oke, lanjut. Di sini kita akan memasukkan password untuk masuk ke dalam exitMode tadi itu atau enable tadi, dimana passwordnya itu adalah kelas. Oke. Selanjutnya kita akan membuat line on, lalu password Cisco. Nah, line 0 ini berguna sebagai physical layer, dimana contoh ada perangkat lain terhubung juga dengan Ethernet kita atau menggunakan kabelan kita tadi tuh di switch yang sama dan di port yang sama. Nah, dia akan meminta password terlebih dahulu, dimana agar pengguna asing yang asal masukkan itu tidak bisa langsung masuk ke dalam menu konfigurasinya, dimana dia harus masukkan passwordnya dulu, dimana kita di sini set passwordnya itu Cisco. Lalu di sini kita coba login. Oke. Dan kita akan exit. Oke. Lalu kita di sini akan setting untuk interface VLAN-nya. Yang satunya interface itu dengan IP address-nya. Nah, bisa dilihat di sini untuk IP address pada switch 1 yaitu 192.168.1.1. 192.168.1, dan untuk subnetnya yaitu 255.255.255. Oke, kita masukkan perintah no share. Oke, nah untuk interface berhasil dibuat. Lalu kita akan memasukkan banner MOTD, dimana banner ini berguna untuk memasukkan message ataupun komen saat kita akan pertama kali masuk ke dalam CLI. Sebelum login, dia akan menampilkan tulisan terlebih dahulu, dimana di sini akan memasukkan tulisan yaitu banner MOTD. Nah, itu tulisannya kita masukkan di antara dari pagar 1 dan pagar yang setelahnya. Ini saya masukkan selamat datang di server 1 di switch 1. Oke. Lalu kita masuk ke exit lagi. Oke. Sudah berhasil. Lalu kita melakukan copy running config startup config, dimana di sini berguna untuk menyimpan konfigurasi kita yang sebelumnya telah kita lakukan, agar saat kita melakukan restart ataupun kita mematikan dan menghidupkan lagi dari PC ataupun switchnya, dia akan menyimpan konfigurasi tadi itu di dalam VRAM. Oke, enter aja. Oke, di sini tersimpan. Lalu selanjutnya kita akan mengecek konfigurasi yang sudah kita simpan tadi itu menggunakan show running config. Oke, bisa kita lihat di sini ada beberapa konfigurasi yang sudah tersimpan. Kayak tadi no IP domain, di mana address hostname-nya yaitu S1. Lanjut.
Nah, tadi sudah ada VLAN 1 juga, yaitu 192.168.1.1, dan ada banner MTD yaitu selamat datang di switch 1. Terus ada password untuk Cisco nya. Oke, selanjutnya kita akan mengecek versi dari perangkat kita, yaitu show version. Nah, bisa kita lihat di sini untuk versi-versinya, bisa langsung dibaca saja. Kita lanjut, kita akan mengecek show IP interface. Show IP interface brief. Oh ya, ini kok. Oke, bisa dilihat di sini. Dia menampilkan semua fast internet pada 001 hingga 024 dan gigabyte 01 sampai 02 pada switch 1. Bisa dilihat di sini untuk fast internet satunya itu yes dan up, dimana itu menandakan fast internet satu ini terhubung, gimana seperti yang di awal tadi tuh, fast internet 0 ini kita hubungan untuk switch 1 dan switch 2, maka dia akan hidup. Lalu untuk yang lainnya down. Lalu pada fast internet 06 itu up lagi. Kenapa? Karena untuk di switch 1 ini, di fast internet 6 kita hubungkan ke PC 1, dan ini untuk ada VLAN-nya. Oke, mungkin sekian untuk switch 0-nya, switch 1 ya. Kita akan lanjut ke switch 2. Oke, di sini kita masuk CLA-nya. Oke. Nah, ini ada switch 2. Di sini kita akan masuk dalam exit mode aja. Enable. Lalu kita akan masuk ke dalam configure terminal. Oke, di sini sudah masuk ke dalam configure terminal, yaitu kita masukkan hostname-nya. Di sini kita akan masukkan namanya, yaitu S2 atau server atau switch 2. Lalu kita masukkan no IP domain lookup. Oke, lanjut mungkin sama seperti yang tadi, yaitu kayak ada enable secret plus membuat password untuk saat masuk ke dalam enable tadi itu, dimana untuk passwordnya itu plus. Kalau kita line 0 tadi handphone 0, lalu password itu Cisco, lalu login dan exit. Oke, jadi kita akan minta untuk enter VLAN 1 dengan IP address itu 192.168.1.2, dimana untuk dari switch 2 kita menggunakan IP yaitu 192.168.1.2 dengan subnet mask yaitu 255.255.255.0. Oke, lalu share. Oke, berhasil. Lanjut kita masukkan banner OTD nya. Di sini untuk pesannya saya buat di selamat datang di switch 2. Oke, exit. Oke, berhasil. Lalu kita akan mengcopy segala konfigurasi tadi itu
agar saat kita restart dari PC-nya ataupun switch-nya tidak akan mengulang ke awal, tapi dia akan menyimpan konfigurasi yang sudah kita buat tadi. Oke, berhasil. Lalu kita akan cek beberapa konfigurasinya tadi itu menggunakan show running config. Oke, bisa dilihat di sini untuk hostname-nya itu S2, lalu ada no IP domain. Untuk enable secretnya, passwordnya, nah di sini dia sudah di enkripsi. Lalu untuk VLAN-nya IP address-nya itu 192.168.1.2. Lalu ada banner MOTD-nya itu selamat datang di switch 2. Untuk passwordnya yaitu Cisco. Oke. Selanjutnya kita akan mengecek versi dari perangkat kita. Oke, bisa lihat di sini versinya. Kita lanjut aja ke show IP interface brief. Nah, bisa dilihat di sini untuk IP interface-nya pada flash internet 01 itu yes dan up, dimana dia di sini berarti terhubung seperti di awal tadi itu kita menghubungkan switch 1 dan switch 2 itu menggunakan flash internet 01. Lalu di sini dia down semua karena tidak terhubung ke apapun untuk flash internetnya, dan untuk flash internet 018 itu terhubung ke PC 2, makanya di sini up. Oke. Kita coba selanjutnya kita akan lakukan ping pada PC 1. Nah, untuk ini kita akan melakukan ini kita akan lakukan ping untuk ke PC 2 192.168.1.11. Oke, bisa dilihat di sini pingnya berhasil berjalan. Oke. Lalu kita coba untuk ping ke switchnya yaitu 192.168.1.1. Oke, bisa dilihat juga di sini pingnya berhasil berjalan. Untuk PC 2 juga kita coba melakukan pingnya. Di sini kita coba ping 192.168.1.10. Nah, bisa dilihat di sini pingnya berhasil berjalan. Coba untuk ping pada switchnya. Oke, bisa dilihat di sini pingnya berhasil berjalan juga. Oke, selanjutnya di sini akan menjawab beberapa pertanyaan dari modul ini. Ini kenapa di flash internet ada beberapa yang up dan down. Nah, bisa dilihat tadi itu pada contoh pada switch 0 atau switch 1. Di sini untuk flash internet 01-nya itu up karena dia terhubung atau dia hidup dan dia terhubung dengan switch 2. Dimana tadi pada konfigurasi awal untuk switch 1 kita menggunakan flash internet 01, dan juga pada switch 2 kita menggunakan flash internet 01. Lalu tadi kita menghubungkan juga untuk switch 1 kita hubungkan dengan PC atau in device-nya menggunakan flash internet 06. Maka pada flash internet 06 di sini up juga. Lalu kenapa terkadang itu gagal melakukan ping? Nah, gagal melakukan itu banyak kemungkinannya. Contoh di sini kita jajal untuk salah memasukkan IP-nya yaitu 100. Nah, sini ping gagal karena tidak ada IP 192.168.1.100. Ada juga bisa juga karena dari flash internetnya atau dari LAN-nya itu tercabut atau dilepas.
itu bisa juga. Lalu ada juga bisa firewallnya, dimana kita misal ingin ping ke PC2 tapi di PC2 itu ternyata ada firewall. Nah itu bisa saja bisa membuat gagal dari melakukan pingnya. Oke, mungkin sekian penjelasan saya terkait tugas praktikum jaringan jarak komputer pada judul 1, yaitu basic switch dan end device. Mungkin sekian, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.